Oh my god, it made me so tired and it was very hard. It was life-changing. Wait, hand sanitizer, don't back and front. Halo Ekles Friend, kembali lagi di Dr. Ekles Talk. Be bold, be smart, be healthy. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, spesial banget ya. Masih muda, ya 11-12 ya, kayak aku dia 17, aku 18. Setuju? Berprestasi, smart tentunya. Nah, inilah dia Putri Indonesia 2019 dan Miss Universe Indonesia 2019, Federica Carl. Yeay! Okay, how are you, Federica? I'm good. Nice to meet you. Kita ketemu lagi ya. Iya. Luar biasa. Federica ini menarik banget, salah satu sosok yang saya juga sangat gemar ya. Karena salah satu putri Indonesia termuda, very smart, very humble, dan karena juga Federica saya jadi ini nih, jadi agak tahu tentang pageant lover. Pageant lover. Kalian pageant lover ya? Iya, Oh, oke. Oke. Sekarang Federica, we want to talk about how about your childhood. Mungkin dari masa kecilmu, sekolah, dan mungkin relate apakah udah dari kecil pingin become a putri Indonesia. Nah, mungkin Federica bisa ceritakan sedikit. Childhood. Well, childhood. My mother is Indonesian, Yes. papa aku dari Inggris, tapi aku sudah lama tinggal di Australia waktu kecil. Jadi lahir di Indonesia, tapi sudah pindah ke Australia sejak usia 4 tahun. Oke. So I grew up a bit in Australia. Okay. And aku anak tunggal, jadi anak satu-satunya. So my parents are very strict on me, dan Okay. mereka sangat protektif ya. Ya. Because I'm their only child. Okay. And mungkin aku emang sudah mau ada kemauan mengikuti Putri Indonesia sejak usia muda ya. Okay. But for different reasons. Okay. Because setiap aku holiday di Indonesia, when I Okay. was gonna come and meet my family, Yes. they'd always tell me to watch Putri Indonesia. Jadi kita nonton bareng Putri Indonesia sejak Okay. usia muda. Oke, menarik. Jadi aku udah tahu tentang Putri Indonesia, dan ya namanya anak kecil ya, anak perempuan yeah, pasti kepengen yeah. jadi princess, Princess, like, you yes, know, yes. wear pretty dresses, be beautiful. Oke. But sejak kemauan itu mungkin setelah sudah dewasa sedikit, sudah fokus ke study, Yes. kemauan itu sudah mulai hilang sih. So I was focused on my study, Okay. and social work. Oh. Karena emang dari kecil aku suka social work. So I worked with a lot of organizations, Yes, a lot of NGOs dari usia kecil, dan emang selalu suka passionnya juga. emang selalu ke situ. Dan aku lihat di Indonesia, Putri Indonesia itu bukan sekedar beauty pageant Just about, aja. not enough about beauty pageant. It's not Yes. just about beauty, but sosok Putri Indonesia itu menginspirasi. It's an inspirational Role model. to a lot of people, young girls especially. And that's someone who I really wanted to be. Okay. Aku sudah ada misi dan visi dari usia yang mungkin bisa dibilang sangat muda. Waktu aku ikut Putri Indonesia itu usia 19 tahun. 19 tahun ya. Dan aku sudah tahu aku kepengen arahnya kemana. Aku kepengen angkat my advocacy, aku kepengen angkat what I believe in, and I really thought that Putri Indonesia was the right way and the right platform to do it. Okay. Because kalau misalnya kita flashback ke karir Yeah. aku waktu baru mulai Putri Indonesia, di usia yang sangat muda, 19 19 tahun, okay. aku bisa ketemu dengan presiden, aku Yes. bisa ketemu dengan menteri-menteri, aku bisa ketemu dengan banyak sosok yang inspiratif dan sangat sukses di Indonesia, dan aku belajar banyak sekali. Because I really believe that education itu bukan hanya sekitar sekolah or go to university, tapi kalian bisa belajar through life lessons. Yes. Ya. Dan katanya memang itu pengalaman itu adalah pelajaran yang sebenarnya sangat berharga ya, Yes. yang kita tidak dapatkan Yeah. di Yeah. resmi di sekolah kita. Yeah. Gitu. Menarik nih, menarik. Yeah. Jadi Federica ini dari kecil di Australia, pada saat kapan balik ke Indonesia? Yang memang menetap di Indonesia? Waktu usia 12 tahun. 12 tahun Yeah. udah balik di Indonesia ya.
Dan pada waktu ini poin juga yang saya dapat dari Federica bahwa bukan sebelum mengikuti Putri Indonesia, Federica ini udah aktif di social concern. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi bukan ala-ala abis Putri Indonesia terus ada social concern. Before follow kontes Putri Indonesia sudah ada sosial. Kalau boleh tahu apa ya yang kemarin yang sosial yang Federica fokus? Well, aku ada beberapa. Jadi waktu yang misi dan visi yang aku bawa ke Miss Universe, which was the main advocacy that I brought to Miss Universe, was my own platform, my own charity, which is Voice for the Voiceless. Okay. Dan kita fokus ke akte kelahiran anak-anak. Dan kita we help inspire anak-anak yang mungkin they come from low income families. Mereka mungkin anak pemulung yang emang their life is very very poor and they're not given, mereka perlu bantuan, they need motivation, they need help. Dan aku tahu how much a birth certificate can change their life. Karena bukan sekedar bantu hanya one certificate can just help you become an Indonesian citizen. No, tapi it can help you get access to healthcare, education, dan employment. So future employment ke depannya. Dan of course child security. Karena tanpa akta, how will we know the real age of that child? Jadi mungkin mereka bisa kena a lot of issues such as child trafficking, illegal marriage, underage marriage. So this is a really good way to stop that problem and to hit it where the problem is at the roots. Dan itu akte kelahiran. Makanya aku fokus banget. Then that's why I wanted to say it in the Miss Universe stage, so the whole world can hear my vision and my mission. Yes, menarik banget nih. Yeah. Jadi voice for the voiceless, gitu. Ya, menarik banget Federica. Jadi Federica memang dari before pun Putri Indonesia sudah ada social concern, yaitu voice to the voiceless. Voice for the voiceless. Voice for the voiceless. Oke, jadi kadang-kadang hanya hal simple thing sih, akte kelahiran. Tapi sebenarnya itu agak berpengaruh sebenarnya ya. Bagaimana seorang anak yang tidak ada akte kelahiran, bagaimana dia mau tercatat sebagai civilian, maksudnya sebagai orang Indonesia, dan bagaimana dia mau sekolah dan sebagainya. Sometimes itu mungkin hal-hal yang sepele gitu ya. Tapi sebenarnya berpengaruh untuk jangka panjang, gitu ya, itu ya. Dan kemarin juga selain itu ada ya sekolah bisa. Itu lebih ke membantu pendidikan berarti ya? Iya, jadi it was a non-profit school. Aku mulai di sekolah bisa sejak usia 16 tahun ya. So sudah dari kecil sudah tahu bagaimana a non-profit works, how they help the children. Jadi kita bantu mereka berbagi skill set juga. So we teach them how to play sports, kita teach them how to have life lessons, mungkin belajar komputer, teknologi, karena kan itu sangat penting ya zaman sekarang, because we're going into the new generation where semua orang pasti harus tahu caranya menggunakan teknologi and like typing skills and everything. So I started that, dan sekarang karena aku tahu akta itu sangat penting, aku bikin yayasan baru. Fokus di situ. Jadi aku fokus ke situ. Fokus di ada yayasan namanya Voice for the Voiceless. Jadi itu dibuat Federica dan keluarga khusus untuk anak-anak yang yang tidak ada akte kelahiran. Jadi kita support untuk akte kelahiran. Tapi menarik banget nih, Federica anak tunggal, ya. Tapi biasanya kan anak tunggal tuh hanya dia aja ya, tapi mungkin luar biasa juga pengaruh dari parents ya, orang tua bagaimana mengajarkan tentang sosial ini. Memang pengaruh juga dari orang tua atau memang dari Federica ya? Of course pengaruh dari orang tua, karena kita pasti as a child we don't know much, we don't know anything. Kita belajar dari our parents and our environment. Jadi mungkin kemungkinan aku belajar dari orang tua emang karena mama saya emang suka social juga, dia punya shelter, dog shelter, dan saya potong sedikit. Ya, jadi di samping kita memanusiakan, ada juga dog shelter ya. Jadi khusus animal, jadi khusus anjing ya. Jadi ada anjing-anjing apa ya sebutannya ya? Anjing-anjing terlantar ya. Terlantar jadi ditampung. Kena abuse, jadi ditampung. Gitu luar biasa. Silakan. Jadi itu ya pengaruh dari orang tua tadi ya. Oke, jadi luar biasa kenapa saya angkat ini karena ternyata Federica social concern-nya before Putri Indonesia. Jadi advokasinya bukan ada sesuatu baru ada advokasi, memang udah ada dari sananya ya. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang kita balik lagi, Fred. Persiapan ke Putri Indonesia dan sebagainya. Memang,
Frederica kan Putri Indonesia 2019. Jadi bagaimana memantapkan Frederica? Oke, tahun 2019 saya ikut Putri Indonesia. Gitu. Apakah saya ikut aja atau memang sudah prepare sebelumnya atau gimana? Kenapa tahun 2019? Oke. Mungkin karena the opportunity came my way. Kesempatannya itu datang sendiri juga, tapi of course I have to be prepared. Jadi aku mulai persiapan untuk Putri Indonesia itu kurang lebih mungkin 4 bulan atau 5 bulan ya sebelum kompetisi itu mulai. Maybe a bit more. So I thought about joining Putri Indonesia setahun sebelumnya, tapi baru benar-benar prepare, join pageant school dan belajar tentang dunia pageant, belajar lebih tentang wawasan dunia, belajar lebih tentang public speaking dan lain-lain itu 4 bulan sebelum ikut pageant. So I have to be really well prepared for it karena aku tahu usia aku sangat muda. I'm also bahasa aku waktu itu. Sama karena daily, kurang karena dailynya biasa pakai bahasa Inggris. So aku harus tahu kelebihan aku di mana dan weakness aku di mana juga. So it is good. Ini menarik banget. Jadi akhirnya Frederica, saya memutuskan ikut Putri Indonesia 2019. Nah, ngomong-ngomong soal karantina, pasti ada karantina kan ya? Gitu. Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan selama karantina? Kegiatan? Apakah tiap hari ada penjurian atau gimana? Mungkin bisa Frederica ceritakan ini yang pageant lover yang ingin mengetahui. Untuk pageant lovers ya. So aku pernah ikutin 2 karantina ya di Miss Universe dan di Putri Indonesia Kalau di Putri Indonesia dulu ya. So di Putri Indonesia karantina mungkin sekitar 2 minggu ya. So ada pra karantina dan ada karantina juga. But pas kita karantina kita baru stay in a hotel, ada roommate sendiri. And it was very hard. It was life changing karena aku belum pernah ikut yang setight itu, yang schedule-nya benar-benar packed and full. Mungkin tidur setiap hari bisa hanya 2 jam, 3 jam aja. So it was our schedule was always busy. Kita harus bangun pagi-pagi buat get ready. Pasti ada acara mulai jam 7 pagi. So every 7 or 8 in the morning pasti ada acara. Apakah itu pembekalan, mungkin ada pembekalan kelas dari kakak senior Putri Indonesia atau mungkin dari even menteri dan sebagainya. Kita ada kunjungan ke charity atau kunjungan ke social work karena Putri Indonesia kan kita juga menjadi beberapa ambassadors. So waktu itu kita juga menjadi ambassadors untuk KPK. Dan lain-lain, so untuk Mas Polri dan lain-lain. So we have to do a lot of visits as well. Selain itu pasti kita harus rehearsals, dan rehearsals itu yang paling capek, yang paling oh my god, it made me so tired because kita baru selesai our schedule, pulang ke hotel, sebenarnya kita mau istirahat, tapi kita harus keep going strong because we have to do our rehearsals. Dan itu bisa sampai jam 3 pagi. Jam 2 pagi, jam 3 pagi setiap hari. Tapi itulah ya, di samping kita harus penampilan, tapi mental itu yang juga ditempa kali ya. Mental dan kesehatan harus benar-benar dijaga. Benar. Nah, ada juga yang penasaran nih, karantina Putri Indonesia, dan kalau karantina Putri Indonesia kan kita biasa sering lihat di sosial media Putri Indonesia dan sebagainya, ada foto-fotonya. Cuma behind pada waktu Frederica balik ke hotel, terus mungkin jam berapa, bangun jam berapa, apa yang Frederica lakukan after itu mungkin yang menarik sekali yang ingin kita tahu, Frederica. Gimana? Jadi mungkin setelah karantina kan misalnya tadi sampai jam berapa? Jam 10, jam 11. Terus apa yang Frederica lakukan setelah balik di kamar hotel gitu? In Putri Indonesia Di Putri Indonesia dulu. Kalau di Putri Indonesia pasti kita harus belajar semua materi yang kita dapat, because we also learn about questions and answers. Kita harus belajar tentang kelas materi, because we don't know if that might be in the final night. Atau mungkin di interview mungkin kita bisa ditanyakan hal yang kita sudah pernah belajar selama karantina itu. Jadi setiap hari pasti aku belajar, I go through my notes every night. Aku prepare, aku mau pakai baju apa besok, aku rambutnya seperti apa, dan biasanya mungkin malam sebelumnya sudah mulai guling like rolling my hair or something to prepare for
for the next day. Oke, luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi kira-kira tidur berapa lama ya? It's 2 hours maybe. Wow, every day. 2 jam dan besoknya kita harus kelihatan stunning. Yes, stunning. Kelihatan kita harus tidur 8 jam gitu. Yeah. Wah, ini menarik sekali. Jadi sampai apa? Roll apa? Sambil tidur sambil roll kali ya? Iya. Nah, bagaimana pertemanan selama Putri Indonesia kan? Oke, kita berteman, tapi itu kan, yes, it is competition gitu. Gimana situasi pertemanan Frederica di karantina Putri Indonesia? Sesama kontestan ya. I feel as though it wasn't really like a contest. I mean, I guess kita ada mungkin kalau di pasti karantina ada groups ya, jadi kita ada mungkin orang-orang yang kita dekat, apalagi mungkin for me aku paling dekat sama roommate aku waktu itu. Roommate itu siapa? Waktu aku di Putri Indonesia Gorontalo. Gorontalo. Ya. Artika. Yes, benar. Yes. Wah, pageant lovers berarti ya sudah tahu. Pasien. Sama calon Amar ya, pasien dia. Yeah, so she was my roommate di Putri Indonesia. Oke, menarik. Jadi aku paling dekat sama dia, and I met a lot of new friends. I've learned a lot karena aku belum traveling seluruh Indonesia ya. Jadi aku belajar banyak tentang daerah-daerah Indonesia yang aku belum kunjungi. And I learned a lot from the other contestants. Aku belajar banyak untuk memperbaiki bahasa aku karena waktu aku karantina aku kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi untuk sama-sama kontestan. Jadi mungkin ada yang salah pendapat bahwa she doesn't really talk much atau mungkin dia agak pendiam. Tapi sebenarnya itu karena kesulitan bahasa dan aku kepengen nggak terlalu pakai bahasa Inggris terus di karantina because I don't want people to say she's only talking English or she's so sombong or something like that. I don't want that. Aku tahu ini karantina Putri Indonesia, jadi aku coba berusaha untuk pakai bahasa Indonesia. Itu luar biasa ya, dengan usia masih 19 tahun dengan pemikiran yang luar biasa. Itu sebabnya Frederica menjadi Putri Indonesia 2019. Tepuk tangan. Gitu. Pencapaian luar biasa ini. Putri Indonesia ini selalu diidamkan, saya rasa semua wanita Indonesia ya, dan itu bukan just about a title, itu apa ya, sesuatu apa ya, kebanggaan kan. Jadi banyak apa ya, perwakilan untuk semua apa ya, Putri Indonesia sekarang lebih khusus ke KPK atau apa tadi, AIDS atau so kita ambassador Mas Polri, kita ambassador juga anti-corruption untuk KPK. Anti-korupsi, ya betul. Dan ada beberapa selain as like anti-narkoba dan segala. Jadi saya rasa juga banyak orang udah tahu tentang Putri Indonesia banyak sekali apa yang dia lakukan dan sebagainya. Nah, yang menarik ini Fred mengikuti ajang internasional, otomatis menjadi Putri Indonesia harus mengikuti perwakilan Indonesia di Miss Universe 2019 dan waktu itu diselenggarakan di Atlanta, USA. Nah ini Oke, nah kita mau ngulik sedikit mengenai selama di sana karantina dan sebagainya. Otomatis kan agak berbeda mungkin ya dengan karantina selama Putri Indonesia ya, karena itu kan perwakilan dari semua negara, perwakilan culture dari semua budaya. Jadi a lot of things, maksudnya saya rasa agak different dengan it's a whole new game, whole new level. Karena kita kalau di Putri Indonesia mungkin karantina kita kontestannya cuma ada 37 ya. 30-an ya? So tapi kalau di Miss Universe ada 90. Wow. So we're competing with the brightest, the most beautiful girls around the world. Yes. Dan mereka sangat luar biasa. They have amazing careers. Mereka bukan hanya sekedar cantik, tapi mereka sangat empowered. They have their own advocacy. Mereka punya career yang sangat luar biasa. There's doctors, there's lawyers, there's every type of profession that you could think of is probably in a Miss Universe girl. So it was very competitive. Menarik banget karena memang itu adalah the bestnya dari semua negara gitu. Nah, selama karantina. Nah, saya agak tertarik juga nih, Fred. Kalau all about karantina kan kita sering lihat di sosial media dan sebagainya. Nah, apa yang juga Fred lakukan after karantina dan sebagainya? Apakah tetap sama Putri Indonesia tidur cuma 2 jam atau gimana di sana? Kalau pas di Miss Universe mungkin kurang tidur mungkin iya, karena kita karantina sangat singkat, so hanya 10 hari. Di Indonesia 2 minggu? 2 minggu, di Miss Universe 10 hari. So it was actually one of the shortest quarantines for Miss Universe. Dan kita harus singkatin semua schedule kita dalam 10 hari itu. So
our rehearsals were very long, every day, morning and night. Jadi pagi juga ada rehearsal 2 kali bisa. Dan kita juga harus ada rehearsals buat preliminary show dan grand final. Dan grand final itu karena ditayang di Fox, di International TV, live channel, itu harus benar-benar ketat. We have to make sure that everything is perfect, so that took a long time. Long time. Habis itu balik ke kamar. Jadi kurang lebih sama ya, maksudnya cuma 2 jam sampai 3 jam. Ya mungkin, maybe I slept a little bit more, but I had a lot more to prepare during Miss Universe. Jadi aku benar-benar prepare semuanya. Aku kalau misalnya Jumat, aku masih ingat Jumat itu waktu aku harus interview, in-depth interview. Deep interview itu salah satu juga poin penting. Itu poin yang sangat penting. Sangat penting. So I had to really prepare for that. So dari awal pas datang ke Atlanta, aku udah belajar. Setiap malam aku belajar tentang the interview. I made sure I kept up with the current news, current events. Aku tanya kakak-kakak senior, aku tanya teman-teman, aku tanya my parents. I asked everybody about, oh, can you test me on this? Can you test me on this? Ask me about this. And really? I would, and also to get ready, it took me longer. Because I wanted to look, stunning during Miss Universe. Perfect. Yeah, perfect. So aku bangun jam 3 pagi, aku suruh roommate aku juga bangun. Karena saling bantu lah. Yang kemarin roommate-nya? Miss Guam. Guam? Ya. Jadi kita udah kesepakatan untuk bangun pagi biar kita ada lebih banyak waktu untuk get ready. So I would wake up, I would curl my hair, I would do my makeup really early, and I would go to an event. And then pas balik, I would probably change my outfit and makeup 3 times per day. Karena mungkin ada 3 acara atau 3 event per day, right? So breakfast, lunch, dinner, itu outfit pasti beda. Beda-beda. Dan makeup beda. Mungkin kalau kontestan lain mereka hanya ganti outfit mereka. Tapi kalau aku, my makeup too. Because I want to look fresh, I want to look different. And beda outfit, mungkin beda hairstyle, so it was outstanding. Yeah, it was outstanding. I wanted to stand out, karena aku tahu tinggi badan aku nggak terlalu tinggi juga, jadi I wanted to stand out in different ways. Luar biasa. Jadi kita menutupi. Sebenarnya bukan kekurangan ya, cuma memang kalau di Miss Universe kan rata-rata lumayan very tall gitu. Jadi Federica sebenarnya udah perfect, cuma memang untuk di Putri agak termasuk yang nggak terlalu tinggi, tapi menarik banget as a top 10 Miss Universe 2019. Pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi selama sejarah Indonesia ini prestasi yang tertinggi. Ya. Terus gimana, Federica, perasaannya, kesannya gimana, Fred? It was an amazing experience. Of course, itu lifetime experience ya, once in a lifetime. Gak nyangka juga bisa masuk, but I wanted to prepare for the best. Jadi aku udah tahu persiapan aku semua. Ketika nama aku dipanggil di Top 10 Miss Universe, it was all worth it. Because I know that most people pageant lovers yang mungkin lagi nonton ini, mereka tahu perjalanan aku selama Putri Indonesia bagaimana, sampai aku training di USA untuk persiapan Miss Universe. I would do late night photo shoots every day, I would work out every day, I would study every day about Miss Universe. I made sure that walaupun aku kesibukan di Putri Indonesia sangat banyak ya, but I made sure that I could do all I can to represent Indonesia well di Miss Universe, dan akhirnya tercapai. Doaku tercapai, dan aku udah bisa kebayang bagaimana Indonesia like how they would feel ketika Indonesia juga proud of you. Yes, very proud of you. Jadi luar biasa. Jadi Frederica, achievement tertinggi Putri Indonesia itu top 10, karena sebelumnya putri-putri Indonesia nggak pernah sampai di final ya, sebutannya final ya. Selama ini menjadi semi-finalis saja ya, top 20, top 215. Ini Frederica pencapaian luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Top 10 Miss Universe 2019. Oke, Fred, setelah top 10 Putri Indonesia dan sebagainya, nah apa nih planning ke depan Frederica? Planning ke depan, mungkin untuk saat ini aku fokusnya lebih ke yayasan ya. Jadi untuk saat ini aku lagi fokus untuk rebuilding dan rebranding Voice for the Voiceless. Kita lagi recruitment juga, coba recruit people so we can help more people if we have a bigger team. Kita juga sekarang tahu kalau misalnya we're facing a pandemic, so kita mau memberi bantuan selain bantu akte kelahiran, tapi mungkin bisa bantu the low income families in terms of kesehatan, karena
yang belum punya akta mereka nggak bisa dapat free Mengklaim- healthcare kan, mengklaim apapun, ya, betul. ya BPJS dan lain-lain. So aku lagi bikin program untuk bantu mereka biar bisa tes kesehatan, biar bisa tes rapid test as well. Oke. Karena banyak sekali, apalagi zaman-zaman sekarang, a lot of people that live in the slums are dying of like health issues, a lot of health issues because of course the environment, but also because of what we are experiencing. So I want to help them out as much as I can. Oke, wow, luar biasa, luar biasa. Jadi ya inilah bukti ya bahwa bukan waktu menjabat aja kita Ya. melakukan yang terbaik atau social Ya. concern, bahwa after juga crowning-nya memang sekali Putri Indonesia tetap Putri Indonesia dong ya. Memang ada masa jabatannya, cuma orang udah oh ya dia Putri Indonesia dan apa impactnya. Dan saya sangat setuju dengan Frida dan bangga banget ya bahwa setelah Putri Indonesia masih melakukan social concern dan malah rebranding, Ya. rebuild, making Ya. team dan sebagainya. Ya. Luar biasa, luar biasa. Thank you. Oke, nah ya kita tahu bersama Federica kan ya selain smart, masih muda ya cantik banget kan ya. Nah, oke, ini pertanyaan agak lain, agak beda dengan tadi Miss Universe, Putri Indonesia. Aku mungkin juga pageant lover ataupun yang di sini pengen tahu apa sih bagian tubuh terfavorit Fred. Apa ya? I guess I would say mungkin lesung pipi, my dimple. Dimple? Because kalau menurut aku nggak terlalu banyak orang punya lesung pipi dan Yes. itu bikin aku lebih menarik. And Okay. I like it when I smile, so Looks it makes like me, cute? yeah, it Something looks like that? cute. It looks different dan itu sesuai dengan personality aku. I don't know, it gives me a bit more charisma. Oke, jadi lesung pipi ya? Iya, lesung lesung pipi. Boleh dong senyum-senyum. Senyum. Aku ada nggak lesung pipi? Tapi jangan khawatir, bagi anda yang nggak ada lesung pipi, ke dokter Ekles bisa dibuat lesung pipi. Oke. Mungkin juga yang di rumah atau yang lagi nonton ini penasaran perawatan apa sih? Karena kan Putri Indonesia harus selalu stunning, harus selalu looks good, cantik dan sebagainya. Apa perawatan yang Fred lakukan di rumah mungkin atau ada perawatan khusus? Saya sih udah tahu ya, tapi mau tanya lagi ya. Bocorin ya. Tell you my secrets ya. Sebenarnya kalau di rumah mungkin keep it simple aja ya, jaga diet, jaga kesehatan, because you know healthy inside you look fresh outside. Okay. And your skin looks beautiful, you know. Aku suka minum banyak air putih, sering olahraga biar kulit tetap terjaga, skincare keep it simple. Tapi selain itu, because I have a problem in my cheeks before, pipi aku mungkin sedikit chubby ya, apalagi pas awal-awal menjabat. Jadi aku suka Ulthera di Ekles, biar pipi aku tetap ada contournya. Jadi nggak usah terlalu banyak makeup untuk contouring, sudah ada contour sendiri dan mukanya terlihat lebih tirus. That's like my favorite treatment. It's my go-to treatment. Dan aku selalu kontakkan sama dokter untuk I want to do Ulthera again before this event, before that event, karena emang sangat-sangat membantu dan kelihatan kalau di kamera. Ya, karena memang kadang-kadang kalau di kamera kelihatan lebih ini ya, Chubby, lebih chubby. ya. Itu seringkali kita chat-chatting ya, Dok, apa saya kelihatan chubby nggak di kamera dan Iya, sebagainya iya, iya. gitu. Oke, jadi memang Fred sering melakukan namanya MMFU treatment. Jadi itu lebih ke merangsang kolagen sampai ke bagian dalam, tapi bonusnya juga dia mengurangi lemak. Gitu. Nah, Fred ada main-main ke Dr. Ekles Talk sekaligus akan ini juga melakukan treatment MMFU supaya sekalian ya, karena jadwal Fred juga agak padat, jadi sekalian melakukan treatment. Nah, penasaran seperti apa? Keep watching.
Treatment. Kali ini Frederica akan melakukan treatment MMView. Jadi makro micro focus ultrasound. Jadi kita akan melakukan treatment yang berbase ultrasound frekuensi. Fungsinya sendiri untuk merangsang kolagen produksi maksimal. Di samping itu juga ada mengurangi lemak sedikit. Otomatis di samping kencang, kalau kita lakukan di pipi akan kelihatan lebih tirus. Gitu. Tahap pertama memang tadi sudah dilakukan anestesi. Pertama kita akan gambar pola yang akan dilakukan treatment ini. Oke, langsung ya. Pola ini juga untuk menentukan area mana yang akan kita hit untuk merangsang produksi kolagen tadi. Ya, MMView ini atau makro micro focal ultrasound atau sering disebut UTERA Korea. Jadi fungsinya sebenarnya untuk merangsang kolagen sampai di lapisan terdalam. Nah, kenapa alat ini juga sangat berfungsi baik? Jadi sering disebut non-surgical. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kita melakukan operasi atau facelift gitu. Nah, kita ketahui bersama kulit ada beberapa lapisan. Jadi ada epidermis, dermis, subkutan atau lemak. Setelah lemak ada otot. Nah, di antara lemak dan otot itu ada namanya mesh layer. Nah, alat ini bisa hit sampai ke kedalaman itu. Otomatis kolagennya berfungsi secara sempurna. Jadi di remodeling secara ada efek produksi kolagen yang segera. Dan ada efek produksi kolagen yang berkala nantinya. Apalagi setelah 3 bulan kita akan lihat kolagen akan semakin berfungsi. Itu sebabnya alat treatment ini dilakukan untuk awal bisa 6 bulan 1 kali atau 1 tahun sekali untuk hasil maksimal. Oke, kita sementara melakukan MMView treatment, jadi ini non-surgical lifting ke Frederica. Nah, mau tahu hasilnya seperti apa? Ikutin terus setelah ini. Oke, class friends, kembali lagi di Dr. Ekles Talk. Be bold, be smart, be healthy. Oke, masih dengan Frederica Kau Putri Indonesia 2019. Fred, kalau tadi kita udah ngobrol serius, nah sekarang saatnya kita seru-seruan lewat games Too Fast and Curious. Yeay! Jadi ini segmen games biasa khusus di Dr. Ekles Talk. Jadi kita kayak fast question gitu, jawab fast question and answer gitu. Oke? Sip. Silakan. Ya. Tidur. Sebutkan 3 hal yang dilakukan sebelum tidur. Yes? Yes. Okay. Gosok gigi, mandi, and skincare. Second is sebutkan 3 hal yang dilakukan pertama kali pas bangun tidur. Oke. Sama aja sih. Oke, mandi, gosok gigi, sarapan. Oke. Memang ya, kalau udah Putri Indonesia kalah. Oke. The third is sebutkan 3 barang yang wajib ada di dalam tas. Oke. Aduh, gimana sih dokter? Hand sanitizer, dompet, handphone. Kejawab nggak? Sebutkan 3 bagian tubuh yang paling kamu suka. Yes. Mata, lusung pipi, rambut. I don't know. Bentar. Kalau itu aku suka. Oh, sorry. Terus habis itu sebutkan 3 warna favorit. Dokter. Apa ya? 3. Hitam, putih, abu-abu. Template sekaligus promo. Oke. Sebutkan 3
Oke, dog, cats, kelinci. Terus sebutkan 3 alat transportasi. Hah? Bicycle, car, and motorbike. Ladies first. Asik. 3 benda yang ada di dalam dompet kamu. What's benda? Oh, dong wallet. Wallet. Aku aja? Ya, boleh dong. Aku aja. Kartu kredit, SIM, KTP. Duit jangan bilang. Yang ada itu. Cashless. Oke, satu lagi ya. Sebutkan 3 mall terhits di Jakarta. Anak lo, Sensi GIPI. Guys, aku mau titipin tadi sebenarnya PI Belajo Kalibata. Sebenarnya. Oh, gitu guys. Aku mau titipin sebenarnya. Ini nih. Iya, udah sebut ya. Ini nih harus bayar nih. Kalibata sama Belajo ya kita promoin. Lantai UG. Aku paling di Belajo aku paling fans lantai UG. PI lantai 4. Wah, seru banget tadi. Ternyata Putri Indonesia yang menang, Putra Indonesia mengalah sih. Oke, thank you so much Federica. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Oke, terima kasih Fred. Ini kami ada kenang-kenangan untuk Fred. Mudah-mudahan berguna. Thank you. Sukses selalu untuk kedepannya. Ya. Kita keep in touch ya. Siap. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, komentar hits akan mendapatkan produk dari Dr. Eklas Skincare ataupun voucher perawatan dari Eklas Clinic. Terima kasih sudah menyaksikan Dr. Eklas Talk. Be bold, be smart, be healthy. I'm Eklas. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu.